Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi, yaitu hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kamu bangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami bersekutu dengan Engkau. Pimpin pelihara kami Tuhan, dan ajari kami untuk selalu taat setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Demikian pembacaan firman. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sebelum Yesus mengatakan sabda ini, seorang perempuan pezina dihadapkan kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Menurut hukum Musa, perempuan itu harus dilempari sampai mati. Tetapi Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu tidak ada orang yang berani melempari perempuan pezina itu. Semua orang pergi. Yesus juga tidak menghukum perempuan itu. Tetapi dia memberi firman yang menghidupkan kepada perempuan tersebut. Dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa. Mulai dari sekarang. Dengan demikian perempuan pezina itu terbebas dari kegelapan hidup umat manusia. Dosanya diampuni, nyawanya diselamatkan. Dan hidupnya diarahkan agar selanjutnya berada dalam terang Tuhan. Yaitu tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lalu Yesus menegaskan tentang dirinya dengan mengatakan, Akulah terang dunia. Terang Tuhan bukanlah seperti terang yang kita lihat di dunia ini. Terang di dunia ini memiliki keterbatasan, butuh energi untuk menghidupkannya. Kita juga dibatasi oleh waktu untuk dapat merasakan sinarnya. Tetapi terang Tuhan adalah terang yang abadi, terang yang menyinari sampai ke hati yang paling dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, coba bayangkan bila dunia ini gelap, tanpa secerca cahaya sedikit pun, pasti tidak akan ada kehidupan, karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu, firman-Nya lah, Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itu boleh kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5a. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya terang kita lihat semua makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Itulah yang kita lihat di dalam penciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, saat ini kita melihat dunia ini diliputi oleh kegelapan rohani. Karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Itu boleh kita lihat di sekeliling kita. Karena apa? Karena manusia itu hidup di dalam kegelapan. Gelap matanya, sehingga dia melakukan kejahatan. Karena itu akibatnya kita melihat bahwa ketika seseorang itu hidup di dalam kegelapan, maka apa yang terjadi?
Apa yang terjadi kita lihat di sekeliling kita. Tidak jarang kita dengarkan bahwa di mana-mana terjadi pembunuhan, itulah akibat dari kegelapan dunia ini. Itu sebabnya kita lihat harus ada penerang, yaitu terang. Ketika tadi Yesus mengatakan, "Allah terang dunia." Ketika kita berjalan di dalam terang, ketika kita berjalan dalam Yesus, maka kita tidak akan jatuh ke dalam kegelapan. Kita tidak akan melakukan kejahatan, pelanggaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena terang itu, Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita jauh daripada terang, jauh daripada Tuhan Yesus, maka kita pasti akan melakukan hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dikatakan tadi, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan diingatkan kepada kita, 2000 tahun silam, Yesus menyinari dunia ini dengan terang yang ajaib. Seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya Dia curahkan untuk melayani dan untuk memberikan, mengarahkan manusia itu ke dalam terang, supaya manusia itu yang diciptakannya berjalan di dalam terang, yaitu di dalam diri Yesus sendiri. Bapak Ibu, kini kita lihat Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya, untuk melanjutkan tugasnya menyinari dunia ini dengan terang surgawi. Semua manusia yang percaya kepadanya diberi keselamatan, dan yang mengikut Dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Bahkan Dia katakan, siapa yang berjalan di dalam terang itu, dia akan hidup. Dan pasti ketika kita sudah hidup, kita dalam Yesus, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Dikatakan Yesus adalah satu-satunya terang sejati di atas yang menyinari terang keselamatan dan kehidupannya di dalam hati semua orang yang percaya kepadanya. Ketika kita terus berdiam di dalam terang, berdiam di dalam Yesus, dikatakan tadi bahwa kita akan mempunyai terang hidup. Ketika kita sudah mempunyai terang hidup dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Dan kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, kita tidak akan berjalan di dalam kejahatan yang membuat kita yaitu celaka. Karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai terang, marilah kita mengikuti Dia di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah kita membawa terang di mana ada kegelapan, di mana ada perpecahan, kita hadir di sana untuk menyinari mereka, supaya kegelapan itu menyingkir daripada kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, biarlah kita semua yang mendengarkan firman ini di pagi hari ini, kita tetap hidup di dalam terang, yaitu Yesus sendiri, sehingga kita menjadi membawa kebahagiaan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu di pagi hari ini, bahwa Engkaulah terang itu. Ketika kami berjalan di dalam terang, ketika kami berjalan di dalam Yesus, maka kehidupan kekal akan menjadi milik kami, dan kami juga jauh daripada kegelapan, jauh dari kejahatan, hal yang buruk itu tidak akan menimpa kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.